Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifina Winarti. Di sini akan sedikit membahas tentang pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini. Sebelum itu, kita harus tahu pentingnya tahapan perkembangan seksual pada anak itu seperti apa. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang tahapan perkembangan seksual pada anak dari umur 0 sampai 6 tahun. Mari kita bahas saja ya. Oke. Bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, mereka itu biasanya memiliki atau merasakan. Mereka itu merasakan sentuhan yang bikin nyaman. Nah, pada usia segitu mereka menemukan sentuhan dari orang tuanya, kerabat, atau mereka yang menggendong anak tersebut, ya gitu, seperti pelukan, ciuman, kayak gitu. Nah, pada usia balita 2 sampai 4 tahun, mereka tuh mulai sadar gitu jenis kelamin pada bagian tubuhnya. Sudah mulai belajar mengenali bagian tubuhnya. Biasanya nih contohnya nih, kan orang tua sering melihat anak itu memegang kelaminnya. Ada yang mengira itu anak memegang kelaminnya tuh mereka ingin pipis atau merasa kesakitan gitu kan. Nah, pada usia segitu tuh mereka sering gitu terlihat memegang kelaminnya gitu, dan orang tua harus paham ya bahwa itulah gitu tahapan perkembangan seksual pada anak itu gitu. Nah, pada anak usia 4 sampai 6 tahun, tahapan ini tuh biasanya anak menginjak sekolah atau prasekolah kayak gitu kan ya. Biasanya tuh anak mengenal tubuhnya dan tubuh orang lain gitu. Dan pada anak usia 4 tahun itu kan mereka sudah mulai sekolah ya. Nah, mereka akan beradaptasi dan mengenali teman-temannya, seperti ada perempuan gitu kan, ada laki-laki gitu. Dan pada anak usia segitu juga mereka tuh bisa membedakan perilaku anak laki-laki dan perempuan. Oke, contohnya gini, Mam. Kan anak-anak di sekolah biasanya kan ada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, mereka tuh bakal melihat gitu. Misalkan anak Mam itu laki-laki ya. Mereka akan melihat anak perempuan. Oh, dia akan berpikir anak perempuan tuh menggunakan jilbab kayak gitu kan, menggunakan rok atau gamis gitu. Nah, sedangkan laki-laki atau dirinya tuh dia merasakan, oh iya, kalau anak laki-laki itu memakai peci kayak gitu kan. Terus menyukai hal-hal yang, maksudnya memakai celana misalkan kayak gitu kan gitu ya, atau menyukai hal-hal yang film kartun laki-laki gitu, seperti robot misalkan, boboiboy kayak gitu. Nah, pada usia itu mereka sangat sudah mengetahui lah perbedaan antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Nah, peran dalam perkembangan tahapan seksual pada anak ini, kita sebagai orang tua itu sangatlah penting gitu. Di sini tuh gimana sih kita harus tuh sebagai orang tua, kita harus memberikan rangkaian sebuah aktivitas yang disediakan gitu untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak kayak gitu kan. Nah, dapat dilakukan diantaranya misalkan pertama, menyediakan lingkungan kondusif bagi perkembangan anak. Terus kita mengarahkan kepada anak untuk berperilaku positif, dan kita memberitahu pencegahan kekerasan seksual di sekelilingnya gitu kan. Nah, di sini kita sangat berperan penting sebagai orang tua, guru, dan masyarakat untuk perkembangan anak pada usia dini itu gitu kan. Baik, di sini saya akan membahas apa sih gitu kan pentingnya kita mengajarkan pada anak perkembangan seks sejak dini. Mungkin sebagian orang di luar sana banyak yang mikir, ya sudahlah gitu, kelak juga dia akan mengerti, tidak usah dikasih nggak usah dikasih tahu sejak dini. Padahal itu salah gitu. Kita tuh sebagai orang tua haruslah tahu gitu ilmu tentang bagaimana pendidikan seks itu sejak usia dini, karena
menurut saya banyak sekali ya di Indonesia ini kekerasan kepada anak gitu, entah pemerkosaan, sodomi atau yang lainnya gitu. Itu sangat miris buat saya ya, saya sendiri gitu. Dan di sini sangat penting peran guru dan anak serta masyarakat gitu, agar kita saling menjaga generasi muda ini agar tahapan perkembangan itu sangat baik kayak gitu. Jadi sangat penting gitu kita sebagai orang tua, guru dan masyarakat kasih pengertian kepada anak dan pemahaman kepada anak tuh tentang pendidikan seks sejak dini. Lalu seperti apa mengenalkan pemahaman kepada anak-anak kita pada usia dini gitu kan. Pertama, tanamkan rasa malu pada anak kita sebagai orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita walau masih kecil telanjang di depan tempat orang lain atau di depan umum gitu kan. Kita harus mengajarkan anak misalkan, nak, berpakaian mengganti pakaian atau berpakaian itu di dalam rumah, di kamar mandi kayak gitu. Janganlah di luar dan diperlihatkan ke orang gitu. Karena nanti akan berdampak pada kamu kayak gitu. Kita sebagai orang tua kasih pengarah seperti itu. Terus biasakan juga sejak dini selalu menutup bagian yang sensitif seperti alat kelamin. Kasih pengertian, nah ini tuh seperti alat kelamin, maksudnya kasih pengertian anak kelamin itu harus ditutupi. Yang perempuan bagian dada juga harus ditutupi seperti itu. Nah terus yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Nah di sini jadi gimana ya, yang saya sebutkan tadi, kalau laki-laki biasanya menggunakan peci, menggunakan baju pendek, celana panjang kayak gitu. Nah tanamkan pada anak laki-laki bahwa rambutnya tidak boleh panjang gitu kan. Nah itu tuh bahwa dia tuh seorang laki-laki kayak gitu. Nah kita juga bisa tanamkan kepada anak perempuan. Nah anak perempuan biasanya pakai gamis, pakai celana, boleh pakai celana panjang misalnya gitu. Terus tapi pakai kerudung kayak gitu. Bisa rambutnya panjang misalkan gitu, bisa. Nah, terus yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak dengan orang tua ataupun saudara. Kenapa sejak dini? Karena dengan metode ini kita mengajarkan pada anak tentang kemandirian, serta secara langsung kita tuh mengajarkan pada anak bahwa anak tuh telah tumbuh jiwa kesadarannya gitu tentang perbedaan jenis kelamin. Jadi anak laki-laki tuh kalau bisa tidurnya dipisah dengan anak perempuan, atau sejak dini juga dilatih kita harus biar mandiri, anak tidur sendiri, tidak harus dikeloni dengan kita kayak gitu. Yang keempat, kita sebagai orang tua ajarkanlah pada anak pentingnya menjaga kebersihan pada kelaminnya. Kita juga ajarkan kepada anak seperti toilet training. Jadi toilet training ini di sini ajarkan misalkan ketika anak ingin kencing atau ingin BAB kayak gitu, ajarkan anak selalu bilang, nah kalau kamu mau kencing atau BAB, yuk kita ke kamar mandi gitu. Jadi kita harus ajarkan anak ke toilet training tuh ke kamar mandi gitu kalau kencing. Terus yang kelima, mendidik anak agar menjaga pandangan mata. Pahami kepada anak ya apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Contoh, berikan arahan kepada anak ketika melihat gambar, video yang mengandung unsur dewasa itu agar tidak usah dilihat dan alihkan dengan yang lain, Mom. Jadi misalkan ada kan di TV juga RBO gitu kan, remaja bimbingan orang tua gitu, atau BO bimbingan orang tua gitu. Atau juga ada anak-anak. Nah, kalau anak-anak kita perlihatkan gitu kan video di TV, misalkan video di TV gitu kan. Acara di TV tentang anak-anak kita boleh, tapi kalau ada bimbingan orang tua, kita wajib di samping orang tua untuk mengarahkan. Misalkan ada film dewasa yang tidak boleh dilihat, mendingan
ya kasih arahan. Nah, tidak boleh dilihat, ditunjukkan umurnya gitu, atau alihkan dengan yang lain lah, kita bisa kayak gitu. Misalkan daripada nonton TV, kita mainan yuk, kayak gitu. Lalu di sini ada juga bagaimana peran guru gitu kan, tentang pendidikan seks sejak dini gitu. Kita sebagai guru bisa ajarkan pada anak-anak sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Kan ada lagu. Oke, lalu bagaimana peran guru gitu kan? Kita sebagai guru bisa ajarkan pada anak-anak tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Jadi sentuhan yang tidak boleh dipegang sama orang lain kita ajarkan kepada anak, seperti bagian pantat, bagian kelamin, bagian dada, kayak gitu. Itu tidak boleh gitu pada anak, itu disentuh pada orang lain. Atau bisa mengajarkan, nah jika ada orang yang ingin melakukan kejahatan atau melakukan sentuhan itu di bagian bokong, bagian kelamin dan bagian dada, itu teriak gitu kan. Kalau tidak ada siapa-siapa boleh gitu, tapi itu juga boleh disentuh dengan syarat disentuhnya oleh orang tua misalkan gitu. Jadi tidak boleh disentuh sembarangan sama orang lain gitu. Dan orang lain boleh menyentuh anak, misalkan menyentuh tangan, terus menyentuh pipi kayak gitu, itu boleh gitu. Tapi bagian yang sensitif yang ditutupi itu tidak boleh, seperti itu. Saya yakin juga anak akan paham gitu kan. Oh, berarti yang boleh disentuh itu tuh hanya orang tua, yang boleh menyentuh bagian itu tuh yang tidak boleh yang disentuh oleh guru itu boleh disentuh sama orang tua, kayak gitu. Terus yang kedua itu saling komunikasikan kepada orang tua tentang parenting seks kepada anak usia dini gitu. Tadi ya seperti kan kita diskusi sama orang tua gitu, untuk selalu mengajarkan anak gitu kan, toilet training misalkan di rumah juga gitu, terus menjaga pandangan mata, terus juga mengarahkan untuk lebih baik tidak tidur bersama dengan orang tua atau kakak perempuan atau adik perempuannya misalkan, atau pokoknya saudara yang beda jenis gitu. Nah, yang ketiga, tanamkan pada anak untuk melawan. Tadi kalau kalau ada yang menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh sama keluarga, itu harus teriak kayak gitu kan, berani. Terus ya pokoknya kita harus bilang kepada anak, teriak sekencang mungkin gitu. Kalau yang tidak boleh dipegang sama orang lain tuh kayak gitu, kecuali anggota keluarga. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita tentang parenting, tentang pentingnya pendidikan seks sejak dini. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.